Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam sehat dan berkah selalu buat semua rekan dan sahabat semua dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Kang Asep dalam sebuah tayangan Ngobras, ngobrol bareng Asep. Ngobras pada hari ini akan mengambil sebuah tema, sebuah kegiatan dalam bidang usaha yang terkait dengan peternakan, yang kaitannya dengan beberapa peluang usaha baik untuk perikanan, peternakan, juga mungkin pertanian. Ya, di samping saya, sebelah kiri saya ada Kang Asep Saiful. Ya. Ini adalah salah satu tokoh penggiat maggot di Bandung Barat. Hari ini maggot ini sedang luar biasa, menjadi sebuah produk yang bisa kita optimalkan dan kita maksimalkan. Untuk itu sebelum kita berlanjut tentang cerita maggot, kita akan tanya dulu profil beliau. Mangga Kang Asep cerita ke rekan dan sahabat dimanapun, wabil khusus ke para pelaku usaha di HIPA, Himpunan Pengusaha Asep di manapun berada. Silakan Kang Asep. Terima kasih Pak Ketua. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah. Ya, biasa orang mengenal saya itu dengan Kang Epul di Bandung Barat ya. Dan saya mungkin profil saya tidak banyak. Hanya background saya seorang banker ya, perbankan dulu, saya di manajemen. Tapi saya lebih tertarik dengan pengolahan sampah. Karena sampah ini untuk tingkat bisnisnya itu sangat luar biasa. Ya, selama ini kan masalah sampah itu penguraiannya atau mengurusnya dari dulu sampai sekarang itu gitu-gitu aja, tanpa ada solusi yang bisa diandalkan. Seperti saya tertarik di bisnis ini atau budidaya tentang maggot ini, sistemnya biokonversi. Jadi tidak ada mesin yang sangat luar biasa untuk mengurai sampah selain dari maggot. Dan maggot sendiri mungkin ya bahasa kitanya, bahasa Indonesianya itu bilatung. Ya. Cuman kalau kita bilang kita budidaya bilatung, orang pasti image-nya belum apa-apa, ngurusnya rujit gitu kan. Nah, makanya ya bahasa kerennya maggot gitu. Ini nilai ekonomisnya sangat luar biasa. Itu yang orang mungkin bisa memandang bahwa permasalahan sampah ini sebelah mata. Tapi untuk saya ini mungkin dari beberapa mata gitu kan, karena nilai ekonomisnya dan ini bisa memberdayakan masyarakat. Saya ingin tahu dulu, mungkin biar teman-teman Asep-Asep di mana berada yang tergabung di dalam HIPA ini, maggot itu sendiri itu apa sebetulnya Kang? Maggot itu kan iya sebenarnya sejenis serangga ya, serangga ya, mungkin bahasa kerennya Black Soldier Fly atau BSF. Ya kalau saya katakan itu pasukan tentara hitam, karena sifatnya dia bergerombol dan hidupnya di alam tropis seperti kita, dan non tropis juga kayak di luar negeri gitu ada. Gitu. Cuman di kita juga ya di alam ini itu pasti ada lah, dan mungkin di sekitar kita ini sekarang itu ada. Cuman kita belum tahu cara memancing si BSF itu bisa hadir ke kita, karena yang namanya serangga ini, lalat ini sangat luar biasa. Dia banyak manfaat, punya protein yang tinggi, lemak juga yang tinggi, makanya sangat cocok untuk perikanan ya, untuk pakan ikan. Nah, selain ini, lalat ini tidak menimbulkan penyakit, malah bisa meminimalisir ya perkembangan atau pertumbuhan dari lalat-lalat biasa yang selalu hinggap di makanan kita gitu, atau yang berkeliaran di lingkungan kita gitu. Nah, si lalat ini bisa meminimalisir. Kenapa? Karena yang namanya si lalat BSF ini dia tidak bertelur di sembarangan tempat. Ya. Sementara lalat-lalat biasa, baik lalat hijau ataupun lalat yang umum ya, biasa kita lihat itu kan di mana aja dia bisa bertelur. Ya, yang namanya ada media pasti dia bertelur. Tapi kalau si BSF ini tidak bertelur sembarangan. Dan kalau kelemahan si lalat yang biasa yang menimbulkan penyakit itu kan bertelur di mana aja. Nah, kalau dia bertelur di media atraktan si BSF, si larva BSF ini, Black atau maggot ini, dia akan dihantam oleh si maggot, gitu kan. Nah, itu uniknya Pak. Ya mungkin itu. Ya. Berarti maggot ini adalah sebuah kegiatan usaha orientasinya kepada peternakan ya? Siap. Peternakan dan perikanan, unggas.
Jadi bisa dikatakan kegiatan Magot itu sebuah kegiatan pengembangan sebuah perbelatungan ya. Betul, belatung ya, namanya Magot belatung. Produksi belatung ya. Belatung ya. Dengan bentuk wujud dari sebuah lalat ya. Iya, lalat. Betul. Cuma lalatnya yang sifatnya tidak umum seperti lalat yang sering ada kita temui, lalat hijau, lalat yang sudah besar di makanan. Mungkin berbeda alatnya ya. Ini kan saya berguru sama Profesor Papahan ya. Beliau itu ya seorang akademisi yang sangat luar biasa, bisa melakukan riset seperti ini. Dan saya ini mungkin ditanya berapa lama, saya itu belum lama, ya, baru 1 tahun lah. Jadi saya juga melakukan riset dan selalu mencari inovasi-inovasi untuk budidaya maggot. Sebelum saya launching atau saya terjun langsung atau secara masif lah ke masyarakat. Karena bagaimanapun juga ini menyangkut lingkungan dan menyangkut hajat orang banyak. Kalau saya salah dalam persepsi atau salah dalam menyampaikan segala hal tanpa ada inovasi yang bisa menguntungkan dari berbagai aspek. Pertama, saya karena cinta lingkungan, walaupun background saya dari SDM ya, sumber daya manusia, mungkin ada kaitannya nanti. Saya itu cinta lingkungan dan saya itu seorang anak petani. Untuk para petani, sekarang yang dikeluhkan itu petani baik ikan ataupun petani palawija, sawah, pasti yang dikeluhkan itu dengan pertama pakan, ya. Kedua-dua dengan pupuk. Untuk pertanian. Untuk pertanian dan perikanan ya, pakan untuk perikanan ataupun unggas. Nah, untuk pupuk pasti pertanian ya, palawija ataupun sawah. Nah, dari situ saya berangkat. Gimana caranya atau metode untuk menuntaskan masalah-masalah ini supaya petani-petani kita betul-betul bisa menikmati hasil pertaniannya, gitu. Jadi dengan maggot ini salah satunya yang tadi saya bilang bahwa maggot BSF ini kaya dengan protein tinggi, kaya dengan lemak dan zat-zat yang lain terkandung di sana, gitu kan, udah komplit lah. Ya. Terus selain itu kan itu ada kaskot atau bekas kaskot, ya. Nah, dari kaskot ini kita bikin satu pupuk organik yang sangat luar biasa, dan itu udah ada hasil labnya di kambing. Ya, semua kita udah ada hasil lab, uji klinis lah. Nah, itu sangat luar biasa. Terus pupuk cairnya pun juga itu sebagai POC dari maggot ini, ya sungguh amazing lah, sangat luar biasa dan subhanallah tabarakallah lah. Makanya saya mesin yang sangat potensi yang ada di dunia ini hanya ciptaan Allah, yaitu dengan larva BSF atau maggot ini, gitu. Seperti itu mungkin ya. Tadi kata Kang Asded kan bahwa pakan utamanya itu dari sampah. Emang betul. Ini sampah organik ya. Yang selama ini orang tidak banyak melirik, bahkan mungkin 0,05 yang mau peduli dengan sampah. Setiap jiwa setiap harinya tidak kurang dari setengah kilo untuk menghasilkan sampah organik. Udah kebayang kan? Nah, sekarang di KBB sendiri gitu kan, total sampah itu sampai 1000 ton. Kemarin ya, 100 ton, sorry. Kemarin itu 650 ton ya, sekarang udah 1000 ton per bulan. Iya, gitu. Per hari. Bukan per bulan, per hari. Nah, ini kan beban pemerintah dari APBD berapa yang dikeluarkan untuk mengelola sampah? Ya, itu mungkin bisa dilihat lah dari ini. Kalau kita dari masyarakat hanya tinggal diam, bisa-bisa nanti kita jadi lautan sampah. Apalagi sampah organik yang notabene 60% dari total sampah itu, ya kan? Jadi 600 betul, kata Bukap itu 600 itu dari sampah organiknya doang. Karena 60 gitu kan. Ya, itu dari situ. Makanya kami dari Paguyuban Pegiat Maggot Sahabat Maggot Bandung Barat ini ya punya visi tempat sampah tak pernah penuh. Ya, misinya ke sana ya. Misi kami tempat sampah tak pernah penuh. Dan insya Allah mungkin ya perlu diketahui oleh semuanya bahwa maggot ini ya bisa mengurai sampah dalam 1 gram telur itu 2 kilo sehari. Ya, bisa kebayang kan? Kalau setiap plasma tanam 10 gram
itu udah bisa menghasilkan dalam sehari mungkin 20 kilo Sampah. habis ya dalam 10 gram. Jadi 20 kilo sampah itu menghasilkan 10 gram Bukan gini kan. Jadi 10 gram telur maggot itu bisa menghabiskan sampah sehari, bukan sehari, kalau sehari 24 jam ya. Iya. Itu mungkin 12 jam itu 20 kilo 10 gram. Bayangin itu kan. Di manalah ada teknologi yang bisa seperti ini gitu. Luar biasa ya. Ya sangat luar biasa. Makanya itu saya sangat tertarik. Jadi bisa perbandingannya 10/20 ya. Ya, 10 gram ya. bisa mengkonsumsi sampah organik itu 20 kilo. 20 kilo. Ya, Luar betul. biasa. Nah, itu. Dan menurut penelitian kami dari 1000 atau 1 kintal maggot gitu kan. Itu 1000 ton sampah gitu kan bisa menghasilkan 1 ton maggot. Sangat luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini menarik sekali rekan dan sahabat semua, pelaku-pelaku asep di mana berada. Ini sebuah gambaran jelas ya. Yang selama ini kita selalu menjadi sebuah masalah besar bicara sampah. Jadi dari program produksi maggot ini sendiri, manfaat yang akan hasil dari sebuah program maggot ini itu orientasinya hasil dari produksi maggot itu kemana saja kan? Kang Asep mungkin biar teman-teman juga tahu. Ini ya. Orientasinya kami budidaya maggot pasti tidak luput dengan output. Ya, buat apa kita budidaya kalau outputnya susah? Untuk kegunaannya tidak bermanfaat ke yang lain. Ya, yang tadi saya ungkapkan bahwa maggot ini larvanya itu kan kayak protein dan kayak lemak, sangat cocok buat ikan ataupun unggas. Tujuan dan arahnya yang tadi untuk ketahanan pangan tentunya ya yang digembor-gemborkan oleh pemerintah atau jadi sorotan pemerintah atau program utama pemerintah lah tentang ketahanan pangan. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia akan jaya dan kembali ke bisa swasembada pangan lagi. Ya salah satunya mungkin yang tadi ya masalah pupuknya itu dari Kasdot. Dan ini yang perlu digarisbawahi ya, kebanggaan buat saya, mungkin juga buat PPM Saung Maggot yang ada di Bandung Barat ini. KLH atau Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat ya, Pak Kadisnya Pak Apung itu alhamdulillah sangat support sekali dan sangat responsif ya dengan PPM Saung Maggot. Bahkan beliau sekarang menjadi pembina kami di PPM Saung Maggot ini ya. Ini outputnya hasil dari produk pengolahan maggot ini adalah satu untuk pakan, Betul ya, baik pakan ternak ya maupun untuk perikanan. Yeah. Kedua mungkin juga manfaat maggot sendiri nanti hasil produksinya bisa dipergunakan untuk pertanian juga bisa ya. Iya. Untuk pertanian, mungkin jadi perikanan, kemudian juga untuk peternakan. Ketiga mungkin ya yang paling dominan ada 3 barangkali ya, perikanan untuk pakan, kemudian untuk peternakan sama pertanian. Ya. Dengan adanya program maggot ini menjadi sebuah solusi bagaimana memberdayakan masyarakat mengatasi permasalahan tentang baik sisi pupuk maupun sisi pakan dan sebagainya barangkali begitu mungkin Kang Asep ya. Saya sekarang alhamdulillah ya selalu berinteraksi dan kerjasama secara instan, datang langsung ngasih suatu sosialisasi lah tentang pengolahan sampah yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menyerap tenaga kerja yaitu dengan sistem biokonversi maggot ini. Dan karena program ini betul-betul bisa terarah dan manfaatnya sangat luar biasa untuk kemaslahatan umat. Dan salah satu pertanyaan mungkin yang pada akhirnya akan bertanya, pasar tabel sendiri gimana saat ini Kang Asep? Coba ini. Jangan khawatir, saya berani garansi untuk pasar maggot ini ya selain untuk dipakai sendiri juga untuk keluar. Dan sekarang itu alhamdulillah adalah salah satu perusahaan yaitu permintaan 1 hari 1 ton ya. Itu untuk di Bandung Barat sendiri atau di iya untuk Bandung Barat untuk PPM Dan makanya sekarang saya masih gitu ke lapangan untuk membina atau mengembangkan plasma gitu. Luar biasa. Nah berarti kalau ini mungkin sedikit, berarti sampai detik ini kebutuhan untuk maggot ini masih minus ya? Bukan minus lagi, kurang banget. Kurang banget. Karena yang selama ini yang saya bina ini baru hitungannya kintal ya.
ya dari 16 kecamatan karena belum masif semua, hitungannya kintal sehari antara 300 sampai 400 kintal. Real kebutuhan 1 ton. 1 ton Untuk maggot. Untuk maggot. Itu ini ya, jangan salah, 1 ton itu kering. Berarti saya sehari harus ada 5 ton maggot. Sampah. Maggot. Harus ada 5 ton maggot Per hari. karena 1:5. Biasanya 5 kilo, jadi 1 kilo maggot kering, gitu kan? Jadi maggot pasarnya 5 kilo. 5 kilo, maggot keringnya jadi 1 kilo. Nah, yang diminta oleh pasar itu maggot kering Nah, dan 1 ton. mundur sekarang. Maggot kering 1 kilo, maggot basah 5 kilo. Berarti sampahnya itu berapa? Makanya ini makanya saya masif ini, dan saya selalu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang punya peranan ini, yang punya laporan tentang sampah ini kan Dinas Lingkungan Hidup dari kebersihannya gitu kan, Dinas Kebersihannya. Jadi insya Allah kata saya juga KPP ini bisa bebas sampah. Mungkin TPA Sari Mukti akan tutup gitu. Luar biasa. Gitu, ya. Luar biasa ini cerita. Jadi seputar maggot itu luar biasa. Ini baru bicara Bandung Barat. Belum Indonesia. Belum ya Jawa Barat lah ya. Belum Barat. bisa Jawa Barat, belum bisa bicara nasional. Nah, sekarang menurut Kang Asep sendiri, potensi maggot sendiri yang sudah berjalan hari ini berapa persen sih? Ya tadi saya bilang, itu kan baru KBB ini dari 165 desa baru 0, sekiannya. Nah, Bandung Barat ini permintaan untuk ternak cirata aja kemarin itu hampir 1 kintalan sehari, gitu kan? Jadinya hari ini amazing banget ya. Saya bilang luar biasa. Jadi begitu banyak peluang, potensi bicara sampah ya terkait dengan sebuah maggot ya. Ini sebuah pencerahan barangkali buat rekan dan sahabat semua di mana berada yang hari ini melihat yang ini ada sebuah potensi besar dalam sebuah peluang usaha ya, memberikan peluang usaha dalam kegiatan maggot. Ini ada yang menarik tadi ya, tagline ya, sebuah spirit dari Kang Asep. Sampah tak pernah penuh. Iya, tempat sampah tak pernah penuh. Tempat sampah tak pernah penuh. Insya Allah dengan program maggot ini itu bukannya slogan, bukan hanya jargon, tapi sebuah realita yang harus kita buktikan bahwa tempat sampah tidak akan pernah penuh dengan sebuah kegiatan atau peluang usaha dalam bentuk maggot. Siap. Ya. Kemudian yang menarik juga, ini program ini juga untuk membantu program pemerintah yang paling penting. Betul. Salah satunya tadi dari ketenaga kerjaan, tentang lingkungan sampah dan sebagainya. Ini luar biasa. Siap. Itu barangkali rekan dan sahabat semua di Madun Roda ngobrol hari ini dengan Kang Asep Saiful. Kalau saya sering menyebutnya Kang Asep Maggot, ya lebih familiar. Kang Asep Bilatung. Kang Asep Bilatung. Ya, semoga tayangan ini bisa menjadi sebuah manfaat, bisa menjadi sebuah pencerahan. Ya, terakhir barangkali buat teman rekan sahabat semua, barangkali ingin lebih tahu tentang permagotan, bisa datang ke Bandung Barat, ketemu dengan Asep Maggot, atau bisa kontak saya Kang Asep. Ya, kita akan coba bangun plasma di beberapa wilayah, tidak hanya di Bandung Barat. Iya. Beliau siap menjadi konsultan sebagai narasumber untuk bicara sebuah maggot. Ya, itu mungkin Kang Asep ya. Sama. Saya atas nama pribadi ya mengucapkan terima kasih Sama-sama. sudah berkenan hadir Amin. Terima di kasih. Sama-sama. tempat kami. Ngobrolnya hari menarik ya. Sekali lagi buat rekan dan sahabat semua, mari kita kurangi sampah dengan program yang nyata. Mari kita bangun maggot secara masif, secara maksimal ya. Untuk itu saya lagi terima kasih kepada rekan dan sahabat semua. Selamat berjuang, mari bantu program pemerintah, mari bersama mewujudkan Indonesia sehat dan Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Go Grab 3R.